Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melihat dinamika politik yang menurut saya sangat perlu diberikan penjelasan kepada publik apa yang terjadi sebenarnya. Saya ingin hipotesa saya bahwa betul-betul terjadi sekarang serangan geng Solo oligarki Parcok dan mungkin sekarang sudah ditambah Parjo terhadap agenda utama Presiden Prabowo. Agenda utama yang saya anggap bagus ada 3, yaitu adalah pemberantasan, ada obor pemberantasan korupsi, obor penertiban oligarki, dan obor pengembalian aset negara. Nah, di awal pemerintahan saya memang sudah menyatakan bahwa apabila Pak Presiden Prabowo ingin melakukan hal tersebut, maka saya duga bahwa akan terjadi perlawanan dari geng Solo oligarki Parcok. Karena mereka lah yang terganggu dengan agenda tersebut. Dan dulu kita sudah menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo hanya bisa melaksanakan agenda tersebut apabila dalam pemerintahannya memang bersih dari geng Solo oligarki Parcok dan berani melepaskan diri dari geng Solo oligarki Parcok. Nah, tapi faktanya ternyata tidak demikian yang terjadi. Bahkan dulu kita berharap tidak keluarkan istilah bahwa Pak Presiden Prabowo harus segera memakan bubur panas Solo oligarki Parcok agar dia tidak mengganggu agenda pemerintahannya. Tapi karena terlalu kelihatan terlalu ragu dan orang publik tahu semua siapa sih geng Solo oligarki Parcok dan siapa yang masih dalam pemerintahan Presiden Prabowo, dan kelihatannya mendekati 2 tahun Presiden Prabowo kelihatan ragu, maka mulai bulan Juli kemarin bangkit perlawanan Solo oligarki Parcok. Dan saya menyatakan sudah berbalik sekarang bahwa awalnya kita harapkan Presiden Prabowo yang memakan bubur panas Solo oligarki Parcok. Sekarang menurut saya yang terjadi adalah sudah berbalik menjadi geng Solo oligarki Parcok sedang memakan bubur panas Hambalang. Nah, yang menariknya Pak Presiden Prabowo makan bubur panas dari pinggir, geng Solo oligarki Parcok memakan langsung bubur panas Hambalang dari tengah. Kenapa saya katakan dari tengah? Karena yang diserang sekarang itu betul-betul istilahnya komandan operasi 3 agenda utama Prabowo, yaitu pemberantasan korupsi, kemudian penertiban oligarki dan pengembalian aset. Itu pusat komandonya diserang. Nah, tidak ada kaitannya dengan apakah kasus Pak Febri, tapi yang jelas Febri Hadriansyah mantan Jampitsus itu adalah ketua harian tim penertiban kawasan hutan yang mengambil jutaan hektar lahan dan puluhan triliun uang dari denda-denda tambang dan hutan dan perkebunan. Nah, setelah itu terjadi muncul isu, ini medsos yang sangat kuat, yang seakan-akan ada yang bocor pertemuan antara Presiden Prabowo dengan orang sekitarnya termasuk Syafri Samsudin dan Jaksa Agung. Dibocorkan sangat masif. Dan bocoran itu semua adalah memojokkan Syafri Samsudin. Ya, ingat ya, semua bocoran itu adalah memojokkan Syafri Samsudin. Tidak ada yang bisa mengklarifikasi sampai sekarang, tidak ada yang klarifikasi sampai sekarang apakah benar pertemuan itu. Tapi karena tidak ada bantahan dari siapapun, termasuk Pak Syafri Samsudin, maka seakan-akan itu benar. Nah, oke. Anggaplah kalau itu memang ada pertemuan, artinya ada yang bocorin dong. Kalau tidak ada pertemuan, harusnya ada yang ngarang dong untuk menyerang ketua. Saya harus mulai dulu, apa sih posisi Syafri Samsudin sebenarnya sehingga harus diserang oleh geng Solo oligarki Parcok dan Parjo. Syafri Samsudin sekarang itu memegang sebagai ketua pengarah tim penertiban kawasan hutan dan tim badan industri mineral. 2 posisi yang sangat strategis. Publik harus paham bahwa posisi itu adalah posisi yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo bukan
sebagai bagian dari pemerintahan, tapi bagian dari negara. Bukan sebagai Menteri Pertahanan, sebagai menteri, tapi jabatan ex officio dari lembaga negara yang ada. Nah, publik harus paham bahwa tim penertiban kawasan hutan itu adalah dibawa lembaga namanya Lembaga Pertahanan Nasional, bukan pemerintah. Lembaga Pertahanan Nasional yang ketuanya adalah presiden dan ketua hariannya Menteri Pertanian ex officio. Jadi siapapun di sana adalah dia ketua harian. Ketua pelaksananya ex officio itu adalah Jampitsus. Pengarahnya adalah Jaksa Agung, anggota tim pengarah, wakil ketua tim pengarah, dan Kapolri, wakil ketua tim pengarah. Jadi Febri Adriansyah itu bukanlah orangnya Sapri yang sekarang di framing terus bahwa Febri Adriansyah adalah orang Sapri. Febri Adriansyah pemegang jabatan ketua harian tim penertiban kawasan hutan berdasarkan keputusan presiden Jampitsus. Oke? Jadi sekarang kalau Jampitsus diganti maka ketua hariannya diganti. Nah, wakilnya itu Kasum dan Bareskrim. Tapi kita tahu ada yang tidak aktif sama sekali. Nah, oke. Yang kedua, posisi Sapri Samsudin di Badan Industri Mineral ini dia ketua tim pengarah. Ketua hariannya adalah Menteri Ristek Dikti. Wakil ketuanya adalah CEO Danantara Sigit. Jadi dua posisi memang yang digunakan Prabowo untuk melaksanakan 3 agendanya yang salah katakan pemberantasan korupsi, kemudian penertiban oligarki, dan pengembalian aset negara. Sangat dipahami bahwa pasti mereka penikmat semua itu, Solo, oligarki, Parcok, dan Parjo, pasti akan menyerang Sapri Samsudin. Dipastikan, itu dipastikan. Karena dialah tangan kanan Presiden Prabowo melakukan itu. Nah, saya kembali tadi, framing bahwa, saya akan cerita framing apa yang terjadi. Framing yang menyatakan bahwa Febri adalah orangnya Sapri. Itu saya sudah katakan tadi, Febri adalah ketuanya Pak Sapri sebagai ketua pengarah tim penertiban kawasan hutan dan ketua hariannya ex officio adalah Jampitsus. Nah, dari bocor macam-macam, saya katakan tadi, kalau ada yang bocorkan, artinya orang dalam yang bocorkan. Kalau itu tidak ada yang bocorkan, artinya karangan geng Solo, oligarki, Parcok untuk memojokkan Sapri Samsudin. Tapi dua-duanya memang tujuannya untuk memojokkan Sapri Samsudin. Nah, sekarang dia katakan di situ bahwa Sapri Samsudin macam-macam isu yang dilakukan oleh mereka, dan saya orang yang aktif medsos, saya paham betul bahwa medsos yang menyebarkan ini adalah afiliasi dari geng Solo, oligarki, Parcok. Oke? Clear? Itu adalah mereka-mereka. Dan framingnya tiap saat seperti itu. Nah, tapi kalau memang ada bocoran, ada yang bocor di dalam, artinya ada faksi di dalam pemerintahan Prabowo yang memihak ke Solo, oligarki, Parcok. Dugaan saya itu yang terjadi. Bahwa ada faksi di dalam pemerintahan Prabowo yang memihak ke Solo, geng Solo, oligarki, Parcok untuk menggagalkan 3 agenda utama Presiden Prabowo, yaitu pemberantasan korupsi, penertiban oligarki, dan pengembalian aset negara. Nah, coba lihat framingnya. Framingnya sangat menurut saya sangat sadis lah. Coba bayangkan, pada saat ketemu emas dan uang di tempatnya Febri, yang dikaitkan Febri Adriansyah, langsung dinaikkan berapa jam kemudian bahwa itu adalah emas dan uangnya Sapri Samsudin. Saya lebih 30 tahun mengenal Sapri Samsudin. Saya betul-betul saya bilang betapa negara ini rusaknya karena hanya framing seorang. Saya paham dia. Gak mungkin melakukan itu. Gak mungkin. Kalian boleh berbohong. Kalian boleh memframing. Tapi saya menyatakan
Saya paham dia. Oke, semua orang paham Syafri Samsudin. Asal Anda tahu, anak-anak muda, Syafri Samsudin adalah pelindung utama Pak Harto di mana-mana sejak dulu. Dia adalah orang yang betul-betul melalui ujian hidup yang sangat berat. Dan nasibnya itu mirip sebenarnya, ya lebih sadis Pak Prabowo kan dipecat kalau dia itu dikandangkan. Bayangkan Pangdam Jaya dikandangkan sekian tahun. Tapi dia mengalami. Nah, setelah itu dikatakan lagi bahwa itu punya Prabowo. Artinya memang ini geng Solo oligarki Parcok sedang memakan bubur panas Hambalang dari tengah. Dari tengah, yaitu Syafri dan Prabowo sedang dimakan oleh mereka. Nah, setelah sekarang yang menarik lagi, pada saat kemarin ada menyatakan ada menteri sedang minta izin untuk diperiksa presiden. Saya kan hadir di acara itu kan pernyataan Ahmad Yani di acara diskusi di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang ada Gatot. Saya tahu yang dimaksud menteri itu sama sekali bukan Syafri. Nah, terus di framing sekarang bahwa hasil pemeriksaan Febri Ardiansyah sudah menyebutkan menteri yang dimaksud akan diperiksa adalah Syafri Samsudin. Jahat kalian. Tapi saya berharap orang-orang benar mari bersatu melawan orang-orang jahat ini yang ingin menghalangi agenda pemberantasan korupsi, agenda pengambilan aset negara, dan agenda penertiban oligarki. Dan saya ingin menyatakan, Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, Bapak sedang dimakan oleh geng SOP. Maka di titik ini Bapak betul-betul sudah to kill or to be killed. Saya ulangi, Bapak dibunuh atau membunuh. Apabila Bapak gagal mengendalikan ini, saya nggak terbayang negara ini akan jadi apa. Karena akan kembali negara ini dikuasai oligarki dan habislah rakyat Indonesia. Kekayaan alam Indonesia akan habis, korupsi akan naik terus, penegak hukum akan disogok oleh oligarki, politisi akan disogok oligarki, dan oligarki lah yang akan menguasai Indonesia. Dan apabila Bapak terlambat, maka nasib Indonesia sama dengan Amerika. Amerika itu dikendalikan oleh oligarki dari Israel. Siapa yang maju jadi presiden harus sepersetujuan oligarkinya Israel. Indonesia kalau Bapak tidak selamatkan sekarang dan tidak melawan Solo oligarki Parcok, dan Bapak masih tetap ragu untuk membereskan mereka, maka Indonesia akan yang menentukan presiden Indonesia adalah oligarki yang ada di Singapura yang menentukan presiden Indonesia. Artinya Bapak betul-betul sudah gara-gara kelambatan Bapak mengambil keputusan untuk membersihkan geng Solo oligarki Parcok, maka Bapak sebenarnya menghantarkan Indonesia menjadi negara yang tidak merdeka lagi, tapi dikuasai oleh oligarki. Itulah saya pikir uraian saya kepada publik. Saya katakan gerakan Solo oligarki Parcok sedang terjadi betul-betul. Saya ibaratkan geng Solo oligarki Parcok dan Parjo sedang memakan bubur panas Hambalang dengan menyerang pusat komando operasi 3 obor Presiden Prabowo, itu obor pemberantasan korupsi, obor penertiban oligarki, dan obor pengembalian aset dengan mensasar komandan dan pusat komandonya Syafri Samsudin, dan sekarang sudah mengarah kepada Presiden Prabowo. Oke, kepada rakyat Indonesia, mari kita waspada. Ini terjadi benar-benar serangan balik oligarki dan Parjo Parcok dan Solo kepada Presiden Prabowo. Silakan, saya lebih memilih siapapun yang memasang badan dan melaksanakan agenda untuk pemberantasan korupsi, penertiban oligarki, dan pengembalian aset negara. Siapapun dia. Kalau saya berharap sih masih Presiden Prabowo jangan lambat mengambil sikap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.